Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 11 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Galatia bab 3 ayat 7-14. Paulus mengingatkan dan menegaskan mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama Abraham yang juga orang beriman. Orang diajak untuk tidak mengandalkan hukum Taurat, tetapi beriman kepada Yesus Kristus yang akan menebus dan menyelamatkan kita dari kutukan hukum Taurat. Sedangkan dari bacaan Injil, kita mendengarkan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dikisahkan ketika Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang mengatakan ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang meminta tanda dari surga. Maka Yesus menjawab, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Maka apabila iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian menuduh aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, dengan kuasa manakah pengikutmu mengusir setan? Tapi ketahuilah, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, kita diajak untuk merefleksikan diri. Apakah kita sudah hidup sebagai orang beriman, sehingga kita boleh mendapatkan berkat bersama dengan Abraham, bapa orang beriman. Iman yang dipegang Abraham hendaknya juga kita jadikan teladan dalam beriman kepada Yesus Kristus. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, namun ia tetap beriman
kepada Allah. Kembali pertanyaannya, bagaimana hidup iman kita? Dari bacaan Injil, kita semua tahu Yesus banyak menyampaikan kehendak Allah lewat karya-karyanya yang menunjukkan kuat kuasa Allah. Dan kalau Yesus mengusir setan, berarti mengusir kuasa kegelapan dan mengubah kerajaan kegelapan menjadi kerajaan Allah. Maka ketika setan diusir, kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Persoalannya adalah kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dibebaskan dari dosa-dosa dan kuasa setan dalam pembaptisan. Sudahkah aku mencerminkan dan menghadirkan kerajaan Allah? Ciri kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja, yakni suasana kasih, persaudaraan, pengampunan, dan juga kedamaian. Menjadi PR kita untuk menyadari bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan setan. Hendaknya yang kita munculkan, yang kita tampilkan adalah kerajaan Allah, di mana suasana Allah menjadi penting untuk kita wujud nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Semoga kita yang sudah dibaptis ini menyadari tugas kita salah satunya adalah menghadirkan kerajaan Allah dalam suasana damai, suasana kasih, pengampunan, dan kerukunan. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan agar kami hidup dalam iman akan Putra Yesus Kristus, agar kami boleh kelak dikumpulkan bersama Abraham dalam kerajaan-Mu. Dan semoga kami menyadari sebagai orang yang sudah dibaptis, dibebaskan dari kuasa kegelapan, kami Kau ajak untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat yang ditandai dengan suasana kasih, persaudaraan, pengampunan, kerukunan, dan kedamaian. Semoga iman kami senantiasa Engkau jaga, Engkau tumbuhkan, Engkau kuatkan, agar akhirnya tugas untuk menghadirkan kerajaan-Mu benar-benar kami wujud nyatakan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu,
Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Yang punya kesulitan ekonomi, Engkau beri keberhasilan segala usahanya. Jagai, berkati, bimbing umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus-menerus menciptakan pola hidup sehat agar kita sungguh terbebas dari segala penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mendukung gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sungguh akan memperlancar pelayanan gereja. Saya mengingatkan agar amplop yang telah diterima pada 1 minggu kemarin setelah diisi, dikembalikan ke gereja dengan cara dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang ada di dekat pintu utama maupun pintu samping selama bulan Oktober. Panjenengan yang masih memerlukan amplop bisa mengambil di dekat pintu utama maupun pintu samping. Semoga dengan dana misi ini membantu umat di tanah misi dan juga para romo yang berkarya di tanah misi. Kita kembangkan semangat berbagi dengan tetap menghayati semangat Bapak Kardinal Sithik ora ditampe aleh akeh sopikoleh, sedikit nggak ditolak, banyak semakin diharapkan. Untuk itu mari bersama-sama kita sadari bagaimana perjuangan teman-teman di misi. Semoga dengan bantuan panjenengan mereka bisa mengalami kekuatan dan dukungan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.